Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari sekarang ini kita berdoa. Kami mempersiapkan diri mendengar kebenaran firman-Mu. Nyatakanlah kebenaran sabdamu kepada kami. Kami mohon dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sabda Tuhan terambil dari Roma 2 ayat yang ke-14 dan 15. Sebab apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri, walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat. Dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis dalam hati mereka, dan hati nurani mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Hukuman Atas Semua Orang. Dan Paulus ingin menunjukkan kepada kita bahwa semua orang itu ada dalam hukuman Tuhan karena dosa dan salah. Dan dari mana dia berdosa dan salah? Karena pelanggaran terhadap hukum Taurat. Dan hukum Taurat itu merujuk pada 10 hukum perkara yang dinyatakan Tuhan untuk kita sebagai manusia. Nah, kemudian kan tentu ada dialektika dalam percakapan teologisnya. Hukum Taurat 10 hukum itu diberikan kepada umat yang menerima pada waktu itu. Dan setelah itu orang kemudian merujuk pada 10 hukum itu. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan orang-orang sebelum hukum Taurat itu diberikan? Karena itu tentu ada banyak orang, ada banyak generasi sebelum hukum Taurat diturunkan oleh Tuhan melalui Musa. Dan juga bagaimana dengan bangsa-bangsa lain yang belum mengenal hukum Taurat atau tidak mengenal bahkan sama sekali hukum Taurat. Apakah mereka ada dalam dosa karena nggak ada ukurannya? Dan apakah mereka juga ada dalam hukuman Tuhan? Bagaimana dia diukur gitu? Nah, kemudian Paulus menunjukkan kepada kita bahwa kalaupun orang itu tidak mendengar hukum Taurat, orang tidak tahu hukum Taurat, orang ada sebelum hukum Taurat turun, sebenarnya hukum Taurat itu ada dan tertulis di hati setiap orang yang kita sebut sebagai hati nurani. Hati nurani itu seperti hukum Taurat yang menggema di hati kita. Karena seluruh hukum itu bersifat universal. Belum menerima, tidak membaca, atau siapapun dia, sebenarnya 10 hukum itu menggema di hati orang secara pribadi. Semua orang tahu bahwa berbohong itu tidak baik, bohong menipu, mencuri, membunuh, macam-macam itu sesuatu yang tidak baik. Dan kalaupun orang itu tidak menerima hukum Taurat langsung, hati nurani akan menuduh dia jika dia melanggar hati nurani sendiri. Berarti sebenarnya semua orang mengenal hukum Taurat, baik tertulis maupun juga yang ada dalam hati nurani. Maka dikatakan ketika orang seperti itu, hati nurani yang akan menjadi penuduh bagi dirinya sendiri. Dia akan dinilai berdasarkan kegelisahan hidup dan hatinya sendiri. Maka semua orang sebenarnya bersalah. Dan kalau semua orang bersalah, pertanyaannya, apakah mungkin keselamatan dimulai dari orang yang bersalah itu? Apakah mungkin keselamatan berasal dari orang yang dihukum? Maka tidak mungkin. Maka yang mungkin adalah keselamatan berasal dari Tuhan yang memberikan anugerah keselamatan. Dan dengan cara apa? Pengorbanan
dengan penebusan. Oleh siapa? Oleh pihak yang berkuasa. Pertanyaannya, siapa yang berkuasa? Hanya Tuhan. Hanya Tuhan. Maka kita belajar prinsip penting iman Kristen. Pengampunan hanya mungkin dari pihak yang tidak bersalah. Dan itu harus diterima sebagai anugerah yang sangat besar. Kesempatan yang sangat besar. Maka bersyukur menggunakan anugerah itu dengan baik dan menjaganya untuk hidup kita. Kiranya Tuhan berkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah hamba kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan yang penuh anugerah terus senantiasa menopang, menolong, dan mengasihi setiap sahabat. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.